Dari gemerlap panggung musik ke keras jalanan. Lilian Rumapea, 43 tahun, tiba di Bali awal tahun lalu. Ia bertahan hidup dengan bernyanyi dan memetik gitar di kafe, restoran, dan hotel. Di Pulau Dewata itu juga, Lian, demikian ia akrab disapa, menerima permintaan pembuatan lagu sembari terus menggarap proyek solonya. Sial, wabah COVID-19 membuat roda ekonominya mandek. Kafe, restoran, dan hotel yang menyediakan panggung bagi Lian membatasi akses atau bahkan tutup. Permintaan membuat musik pun makin hari makin sedikit. Lian mengambil keputusan besar, kembali ke Bandung. Sampai di sini ternyata sedang PPKM. Akhirnya saya memutuskan untuk ngamen, kata pria beranak 3 tersebut. Ditemui bandungbergerak.id di Taman Cikapayang, Dago, 9 Juli 2021 siang. Bagi Lilian Rumapea, menjadi seorang pengamen seperti dejavu, bukan barang baru. Ia masih ingat betul hari-hari yang terasa panjang sebagai seorang musisi jalanan 2 dekade lalu. Lian berjalan menyusuri warung makan di kawasan Puncelut. Bila situasi aman dari tibum oleh petugas Satpol PP, sesekali Lian mangkal di seberang Taman Cikapayang Dago. Dalam satu hari, ia bisa mengantongi uang 50-100 ribu rupiah. Segala kesulitan hidup selama pagebluk memaksa Lian kembali ke jalan. Ini adalah pilihan terakhir, tapi ia harus melakukannya agar bisa bertahan hidup. Ia sangat bersyukur di masa sulit seperti sekarang. Ia masih diberikan ruang untuk ikut mengamen oleh teman-teman lamanya. Dunia jalanan dimanapun adalah dunia yang keras. Namun, rasa senasib, sepenanggungan membuat ikatan persaudaraan tumbuh kuat di komunitas musisi jalanan. Lian tidak sepakat dengan segala stigma buruk dari masyarakat yang diletakkan ke anak jalanan, pengamen, dan mereka yang hidup di jalan. Sebenarnya, Kang, saya banyak belajar dari orang-orang yang hidup di jalanan. Kebaikannya luar biasa. Sumpah, Kang, demi Allah. Di antara mereka juga akhirnya banyak yang maju. Ada yang menjadi saudagar spare part BMX. Ada juga yang menjadi musisi dan bintang film. Macem-macem lah, Kang, kata Lian. Lian merasakan betul kebaikan hati mereka yang hidup di jalanan. Ia mengaku setiap kali mengalami kesulitan seperti sekarang ini, teman-temannya silih berganti memberikan bantuan. Selain sembako, beberapa kali ia menerima pemberian berupa uang dari kawan yang dulu pernah mengamen bersamanya. Sedih sih sedih, gengsi sih gengsi. Tapi mau bagaimana lagi? Saya dan keluarga bersyukur masih bisa memenuhi kebutuhan hidup. Sekarang cuma bisa berjuang, berusaha, semoga kedepannya ada keajaiban, tuturnya. Lilian Rumapea sudah tertarik pada musik sejak duduk di bangku sekolah dasar. Asam garam kehidupan bermusik telah ia rasakan, mulai dari keras jalanan, gelap panggung bawah tanah, hingga kemilau pentas pencarian bakat tingkat nasional.
Sejak tahun 2005, setelah cukup lama bertualang di jalanan, Lian memulai karirnya sebagai seorang penata musik atau arranger. Ia mengaku salah satu kliennya adalah Ebit Beat A, seorang musisi rap asal Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Lian juga mulai menerima beragam permintaan jasa produksi musik dan lirik. Untuk menambah pemasukan, ia secara rutin tampil di kafe, restoran, dan hotel di Bandung. Setelah menikah dan dikaruniai seorang anak, Lian dan keluarganya memutuskan untuk hijrah ke Banten. Di sana, ia merintis usaha penjualan ayam dan sembako bersama istri dan mertuanya. Jiwa musik dalam diri Lian tidak pernah kering. Tawaran yang datang dari sebuah label rekaman musik independen di Bandung tak sanggup ia tolak. Lian pun meninggalkan kemapanan hidup di Banten, mengikuti impiannya. Sayangnya, tidak semua cerita berujung bahagia. Pengelolaan yang buruk membuat label rekaman itu gagal berkembang. Karir bermusik Lian bersama pencapaian-pencapaian yang selalu ia impikan layu di tengah jalan. Namun, Lian menolak patah harapan. Pelantun lagu bertajuk Jangar itu percaya betul bahwa bermusik, hobi yang sudah puluhan tahun ia geluti, merupakan jalan hidupnya. Dalam situasi sesulit apapun, ia tak pernah sekali saja berpikir untuk berhenti bermusik. Lian masih menyimpan harapan. Kelak, karya-karyanya akan diterima dan diapresiasi oleh orang banyak. Bukan hanya di Bandung dan Jawa Barat, tapi juga di seluruh Indonesia. Masih ada rasa kepanasaran? Tutur Lian. Saya ingin karya saya bisa dikenal dan dinikmati banyak orang.